Dalam tradisi Islam, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari fase baru. Sejak masa Rasulullah SAW, umat Islam telah diajarkan untuk mendoakan mereka yang telah wafat. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa doa orang hidup bermanfaat. Bagi yang telah meninggal, namun yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana bentuk doa itu. Kemudian berkembang dalam rupa yang unik di setiap wilayah. Di Nusantara, bentuk itu bernama tahlilan, sebuah tradisi doa bersama yang syarat makna spiritual, sosial, dan budaya. Abad ke-13 adalah era penting dalam sejarah Islamisasi di wilayah Asia Tenggara. Ulama dan pedagang dari Gujarat, Yaman, dan Persia datang membawa ajaran Islam, tetapi bukan dengan pedang, melainkan dengan budaya. Para wali dan ulama bijak memahami bahwa dakwah tak bisa sekadar menghapus tradisi lokal, melainkan perlu menyentuh hati melalui pendekatan kultural. Disinilah terjadi perjumpaan antara ajaran Islam dan budaya arwah nenek moyang yang kuat di masyarakat Jawa. Tradisi seperti selamatan, kenduri, dan ritual kematian diadaptasi dan diberi ruh Islami. Muncullah bentuk awal dari tahlilan. Para wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, dikenal karena pendekatannya yang lembut dan kreatif dalam menyebarkan Islam. Mereka tidak serta-merta menghapus tradisi Hindu-Buddha, tetapi mengislamisasinya. Dalam konteks kematian, ritual seperti 7 harian dan 100 harian diisi dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa. Istilah tahlilan merujuk pada inti dari bacaan La ilaha illallah, sebuah bentuk zikir yang menjadi pusat kegiatan spiritual tersebut. Maka tahlilan bukan sekadar ritual, tetapi strategi dakwah yang membumikan Islam dalam bahasa lokal. Seiring waktu, tahlilan bukan hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga wadah sosial. Dalam masyarakat desa, tahlilan memperkuat solidaritas, mempertemukan tetangga, dan menjadi momen penghiburan bagi keluarga yang berduka. Makanan dibagikan, doa dilantunkan, dan duka dipikul bersama. Disinilah tahlilan menemukan peran sosialnya, yang kuat menjaga kebersamaan umat dalam menghadapi kematian, dan menunjukkan kasih sayang antar sesama muslim. Namun sejarah tahlilan tak lepas dari kontroversi. Di masa modern muncul perdebatan tajam di kalangan ulama. Sebagian, terutama dari kalangan Salafi dan Wahabi, menganggap tahlilan sebagai bid'ah karena tidak ditemukan praktik semacam itu di zaman Rasulullah SAW. Namun, para ulama dari kalangan Asy'ariyah dan tradisi pesantren seperti Nahdlatul Ulama melihatnya sebagai bid'ah, hasanah, amal baru yang baik, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam pandangan ini, tahlilan adalah wujud dari nilai ihsan, berbuat baik pada yang hidup maupun yang telah tiada. Pesantren menjadi benteng utama pelestari tahlilan. Disinilah generasi demi generasi santri diajarkan bacaan Yasin, tahlil, dan doa untuk orang tua serta leluhur. Bagi pesantren, tahlilan adalah pendidikan spiritual dan moral, bukan semata ritual. Kiai-kiai karismatik memimpin doa dengan suara tenang, mendalam, menyampaikan makna di balik lafaz, bahwa hidup hanya sebentar dan akhirat adalah tujuan. Maka tahlilan menjadi pengingat kematian yang terus hidup dalam hati umat. Zaman berubah, kota-kota tumbuh dan masyarakat menjadi lebih individualis. Namun tahlilan tetap bertahan, meski dengan wajah yang menyesuaikan zaman. Di perkotaan, tahlilan digelar lebih singkat, kadang bahkan virtual. Namun maknanya tetap sama, mengirim doa, menjalin kasih, dan merawat tradisi. Generasi muda mulai kembali melihat tahlilan bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari jati diri keislaman yang khas Nusantara. Seorang ahli sejarah Islam pernah berkata, tahlilan adalah cermin dari bagaimana Islam menyatu dengan bumi yang dipijaknya. Ia bukan hukum syariat yang mengikat, tetapi ekspresi iman yang tumbuh dari cinta dan tradisi. Bagi sebagian mungkin tahlilan bukan keharusan, tapi bagi banyak orang, ia adalah warisan yang menenangkan, menghubungkan manusia dengan Tuhan, leluhur, dan sesama. Maka, selama ia dibingkai dengan keikhlasan dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, tahlilan akan tetap hidup sebagai nyala doa dalam sunyi malam dan sebagai jejak budaya yang merawat jiwa umat.